Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Dalam video kali ini, aku mau membahas tentang ilmu kimia. Tahu nggak sih teman-teman, hampir seluruh produk yang kita gunakan seperti parfum, sabun, deterjen, obat-obatan, pembakaran LPG, dan masih banyak lainnya itu menggunakan reaksi kimia loh di dalamnya. Jadi penting nih buat kita untuk tahu lebih dalam tentang ilmu kimia. Sebenarnya apa sih ilmu kimia itu? Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang berfokus mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Yuk kita bahas satu-satu. Susunan materi, di antaranya yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi. Contohnya natrium, helium, oksigen. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih. Contohnya CO2, H2O. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih dan sifat-sifat penyusunnya tidak berubah. Campuran terdiri atas campuran homogen, campuran heterogen, dan koloid. Lalu, struktur materi. Struktur materi yaitu menggambarkan tentang bagaimana atom-atom saling terikat untuk membentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Contoh molekul unsur yaitu O2, N2, dan P4. Contoh molekul senyawa yaitu CO2, O2, dan H2O. Contoh ion yaitu Na+, Cl-, dan Ca2+. Lalu sifat materi, yaitu setiap zat mempunyai sifat yang spesifik. Misalnya, sifat mudah berkarat seperti besi, sifat mudah terbakar seperti gas hidrogen, dan sebagainya. Kemudian ada perubahan materi. Perubahan materi dibagi menjadi dua bagian. Pertama, perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, es mencair, pelarutan gula dalam air, lilin meleleh. Kedua, perubahan kimia, yaitu perubahan suatu zat yang terjadi karena reaksi kimia yang menghasilkan suatu zat baru. Contohnya, nasi menjadi basi, peristiwa perkaratan besi, dan kayu dibakar menjadi abu. Jadi, pada prinsipnya, dasar ilmu kimia yaitu ketika suatu benda dapat mengalami perubahan bentuk atau perubahan susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat-sifat yang berbeda. Tahu nggak sih teman-teman? Ternyata ilmu kimia itu memiliki peranan penting loh dalam berbagai bidang, meliputi bidang farmasi. Ilmu kimia digunakan sebagai dasar pembuatan obat. Bidang kriminologi. Ilmu kimia digunakan untuk visum, pemeriksaan urin pada pecandu narkoba, dan sebagainya. Bidang biologi. Ilmu kimia digunakan untuk mempelajari reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Bidang pertanian. Ilmu kimia digunakan untuk sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida. Bidang seni. Ilmu kimia digunakan untuk menentukan asli atau tidaknya suatu karya seni, misalnya lukisan dan perhiasan. Nah, teman-teman, ada beberapa simbol-simbol berbahaya pada bahan kimia. Di antaranya, simbol toksik atau beracun, simbol mudah terbakar, simbol eksplosif atau mudah meledak,
simbol korosif atau mudah berkarat, simbol iritatif atau mudah menyebabkan iritasi. Jika teman-teman ada yang melihat simbol-simbol itu pada suatu bahan kimia, sebaiknya teman-teman berhati-hati ya. Sekarang teman-teman sudah tahu dan mengenal ilmu kimia kan? Semangat belajar ya buat teman-teman, pasti bisa.